Halo hai, makasih ya udah mampir ke channel aku. Kali ini, aku akan menceritakan alur cerita film yang berjudul 12 Feet Deep. 12 Feet Deep dirilis pada tahun 2017, merupakan sebuah film horor psikologi independen Amerika Serikat yang ditulis dan disutradarai oleh Matt Eskandari dan menampilkan Alexandra Park, Norah Janoun, Tobin Fair, dan Ian Fair, dan mendapatkan nilai 5,4 di IMDb. Jadi, film ini mengisahkan tentang perjuangan kakak beradik yang bertahan hidup karena mereka terkurung di sebuah kolam renang. Pasti penasaran kan sama kelanjutan ceritanya? Sebelum lanjut, seperti biasa, jangan lupa enjoykan! Awal film, kita akan melihat seorang wanita yang sedang bermain ajlang-ajlangan di sebuah kolam renang umum. Wanita itu bernama Bree. Dan si bapak ini, atau si John Kramer kalau di film Jigsaw Maya, dia bernama Abah Kardun. Abah Kardun adalah seorang penjaga sekaligus operator di kolam renang ini. Kayak penanggung jawab gitu ya. Terlihat Abah Kardun menempelkan suatu pemberitahuan di sebuah papan informasi, bahwasanya kolam akan ditutup selama libur panjang. Jadi, hari ini tuh, hari terakhir buka sebelum tutup untuk libur panjang. Dan wanita rock and roll ini adalah Yona. Dia adalah adiknya Bree. Yona datang ke kolam untuk menemui si Bree. Karena si Jonah ini baru selesai dan beres dari masa rehabilitasnya, karena terlihat banyak alat suntik menyuntik di dashboard mobilnya. Dan ini adalah Ce Mariati. Ce Mariati adalah seorang cleaning service di kolam itu. Ce Mariati terpegoki oleh Abah Kardun saat sedang akan mengambil barang-barang pengunjung yang tertinggal di kolam itu. Namun dia beralibi sedang mencari tanda pengenalnya. Jonah bersama Bree sering berenang di kolam ini saat masih kecil. Namun karena kesibukan masing-masing, baru sekarang mereka bisa berenang bersama lagi. Abah Kardun memberitahukan kepada semua pengunjung bahwa kolam akan segera tutup. Dia juga memberitahu kepada Bree dan Jonah bahwa kolam akan tutup lebih awal dari seperti biasanya. Saat mereka mengeringkan tubuh, Bree mencari cincin tunangannya yang menghilang dari tasnya. Abah Kardun kembali mengingatkan kepada Bree dan Jonah untuk segera meninggalkan kolam. Rusuh banget ya si Abah ini, pengen cepet liburan kali ya. Dengar rusuh seperti itu. Bree meminta waktu 1 menit lagi karena dia akan mencari cincinnya yang hilang. Saat Jonah melihat ke kolam, dia melihat cincin Bree tersangkut di saluran pembuangan air. Dengan cepat, Bree menggejeburkan dirinya untuk mengambil cincin itu. Karena terlihat kesusahan, Jonah pun ikut menggejeburkan dirinya untuk membantu kakaknya itu. Naasnya, tas mereka di sini terselip di antara kursi-kursi, jadi tidak terlihat dari arah ruang kontrol. Niat awal ingin membantu Bree, namun di sini malah Bree yang membantu Jonah, karena rambut Jonah tersedot dan menyangkut di saluran itu. Di saat yang bersamaan, Abah Kardun mengecek kembali kondisi kolam renang itu. Setelah dipastikan sudah tidak ada orang di kolam itu, beliau langsung menutup kolam itu. Anjay, canggih ya itu kolam. Abah Kardun langsung meninggalkan kolam itu. Namun sial bagi Bree dan Jonah. Mereka terkunci di dalam kolam itu. Di sini mereka saling menyalahkan satu sama lain. Setelah saling menyalahkan, akhirnya mereka berunding mencari cara untuk keluar dari kolam itu. Cara pertama, mereka mencoba untuk mengangkat penutup kolam dari sebuah kolam yang dangkal. Namun nihil. Penutup kolam itu terbuat dari serat kaca atau fiberglass. Cara kedua, mereka mencari benda apapun yang mampu dan kuat untuk memecahkan penutup itu. Namun, masih tetap nihil. Tidak ada barang atau benda apapun di dalam kolam itu. Ya iyalah,
Mana mungkin atuh di sebuah kolam renang umum ada palu, kunci Inggris, kampak, gergaji mesin, mesin bor, magicom, dan lain-lain. Ya pasti nggak ada tuh ya. Tapi kalau mencari cangcut atau kalau yang tertinggal mah masih ada harapan lah ya. Oke lanjut. Jonah menemukan sebuah lubang kecil pada penutup kolam itu. Di mana lubang kecil itu adalah lubang ventilasi agar si penutup kolam tidak berembun. Di sini, Bri menemukan sebuah potongan kecil dari penutup kolam itu. Namun tetap nihil, tidak membuahkan hasil. Akhirnya sebuah fakta pun terungkap di sini. Jonah dengan jujur mengatakan bahwa dialah yang melemparkan cincin Bri itu ke dalam kolam, karena dia tidak suka dengan tunangannya si Bri. Bri pun sangat marah atas tindakan adiknya itu. Saat Bri kembali mengambil cincinnya, dia melihat ada secercah harapan untuk keluar dari kolam itu. Dia mencoba membuka besi penutup dari lubang itu. Namun tetap nihil. Malam pun tiba. Di sini Bri terlihat sedang kesakitan. Dan Bri mengatakan pada Jonah bahwa dia memiliki penyakit diabetes akut. Dan dia sangat membutuhkan suntikan yang berada di dalam tasnya. Di saat yang bersamaan, Cemariati datang ke kolam itu. Dia mendapat tugas lembur untuk membersihkan kolam sebelum tutup libur panjang. Saat akan mengepel, Cemariati melihat sebuah tas yang tergeletak. Saat itu pun Bri dan Jonah meminta tolong. Namun, bukannya langsung mengeluarkan mereka, Cemariati malah mengambil barang-barang berharga dari tas mereka dan juga mematikan semua CCTV di kolam itu. Bau-baunya masih mau berniat jahat nih si Ece. Ya, tadi juga kan dia dikepergok saat mau ngambil barang-barang pengunjung yang tertinggal. Yalah, pasti di setiap film Maya ada aja peran antagonisnya. Kembali ke Cemariati. Setelah mematikan semua CCTV di kolam itu, dengan angkuhnya dia meminta Sandi kunci HP Bri. Cemariati memberitahukan pada Bri dan Jonah bahwa dia sangat membutuhkan uang, karena baru saja keluar dari penjara. Nah, kan benar ya, ternyata mantan kriminal si Ece ini. Selain meminta Sandi kunci HP, dia pun juga meminta PIN dari ATM Bri. You act like we have a choice here. Setelah Cemariati berjanji akan mengeluarkan mereka, Bri pun memberitahukan PIN ATM-nya. I swear on my father's grave. It's 6530. Dengan hati yang riang gembira, Cemariati pergi meninggalkan mereka untuk mengambil uang dari ATM Bri. Setelah lama menunggu, akhirnya Cemariati kembali. Dia sedikit kecewa karena ternyata saldo di ATM Bri hanya tersisa $80. Ya, sekitar 1 juta lebih lah ya kalau dirupiahkan mah. Di sini Cemariati uring-uringan pada Bri dan Jonah karena hasil rampasan dari mereka kurang memuaskan hasrat kebangsaan yang ada pada diri Cemariati. Karena sudah muak dengan kelakuan Cemariati, Jonah berencana akan menusuknya dengan potongan penutup kolam yang tadi ditemukan Bri. Dengan sedikit kebohongan, Jonah pun mulai memanggil Cemariati. Dia menyuruh si Ece mendekat karena Jonah akan memberitahukan aset-aset rahasia Bri. Saat Cemariati mendekatkan telinganya, was, mamam tah. Tuh kan benar, namanya film Maya, penjahat tuh selalu kuat dan susah untuk dibunuh. Padahal tusukannya kenceng banget itu. Tetep we kuat. Cuman berdarah sedikit doang. Lanjut aja lah ya ke ceritanya, itu mah sebuah hal tabu untuk dibahas. Cemariati pun sangat geram dengan kelakuan Jonah. Dengan amarah yang sangat, dia menyalakan saklar penambah air kolam. Jonah dan Bri pun terombang-ambing di dalam kolam. Jonah pun meminta maaf dan sangat menyesal dengan apa yang dia lakukan pada Cemariati. Cemariati pun terenyuh dengan permintaan maaf Jonah. Dengan cepat dia mematikan aliran air kolam itu. Dan kemudian pergi dari sana meninggalkan Bri dan Jonah yang masih terkurung di dalam kolam.
lama kemudian, Cemariati pun kembali ke kolam itu. Dia merasa kasihan membiarkan mereka terkurung di kolam itu. Dan akhirnya, dia mau mengeluarkan mereka dari kolam dengan perjanjian mereka tidak akan melaporkan Cemariati ke polisi. Setelah deal-dealan, Cemariati pun menuju ruang kontrol untuk membuka penutup kolam. Dan saat akan membuka, kode penutup kolam itu ternyata telah diganti oleh Abah Kardun. Dengan perasaan yang panik dan tiba ranting, Cemariati pergi meninggalkan mereka. Come on! Please! Di dalam kolam, Bri sudah sangat ripuh dengan penyakitnya. Dia berkata bahwa dia sudah tidak sanggup bertahan lagi. Oh, God. Gosh, I don't think I can make it. Oh, don't talk like that. Karena takut sang kakak tercinta tewas, Jonah pun kembali berusaha membuka besi penutup saluran kolam itu. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya dengan penuh semangat, Jonah berusaha memecahkan penutup kolam menggunakan besi itu. Okay, come on! Okay. God. Saat mereka berhasil keluar dari kolam itu, Edan nggak tuh. Namun, setelah Jonah memohon-mohon pada Cemariati dan juga arahan dari sutradara, Cemariati pun tidak jadi untuk membunuh Jonah dan Bri yang sedang sekarat. Dengan cepat, Jonah pun menelpon ambulan untuk segera datang agar kakaknya bisa mendapat pertolongan. Dan juga dia pun menyuruh agar Cemariati segera pergi dari sana, karena dia tidak akan melaporkan Cemariati pada polisi. Just go. Okay, get out of here. Pertolongan pun datang saat Bri sadar dari pingsannya. We did. Saat itu film pun selesai.